Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya kali ini. Video kali ini saya akan coba praktekkan kepada Anda bagaimana caranya kita mensubscribe di Shopee, kemudian nanti kita upload secara massal gitu. Nah, kebetulan di sini saya akan berikan contoh kepada Anda bagaimana cara kita subscribe di Shopee gitu ya. Kembali lagi seperti di video sebelumnya, saya mencoba akan mencari untuk baju anak gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti untuk kategori ini kita bisa filter di sini. Misalkan ini ya, berdasarkan kategori ini bayi dan anak. Kemudian Anda bisa filter lagi di bagian ongkos kirim gratis, kemudian yang grosir, produk baru tentunya ya, kondisinya baru. Setelah itu kan di sini muncul ya banyak banget produk-produk yang terkait dengan yang kita filter ini gitu ya. Nah, kita cari salah satu ataupun tokonya yang ingin kita jadikan supplier 5 teratas ataupun di sini itu biasanya bagus gitu ya. Kita lihat. Nah, ini persentase. Oke ya, saya putuskan aja kita akan coba subscribe untuk ini ya. Kita lihat tokonya, dari segi produknya juga lumayan banyak, di samping itu juga grosir gitu ya, dan responnya juga bagus. Kemudian kita lihat untuk alamat URL tokonya ya. Nah, di sini kita akan coba mulai subscribe. Misalkan, oh ya, di sini kita bisa custom link juga ya. Jadi misalkan nanti Anda menentukan produk mana aja yang ingin Anda download, itu bisa nanti tinggal di bagian option nanti kita pilih link only ya. Kemudian nanti kita pisahkan di dalam file CSV gitu ya. Kita tinggal browse aja. Misalkan, nah ini kita tinggal browse di mana nanti kita tempatkan untuk list produk yang kita pisahkan tadi. Kita tinggal, kemudian ini kita save-nya di mana, nanti tinggal download gitu ya. Kita kembali lagi ke Shopee. Nah, di sini tinggal masukkan aja untuk URL tokonya. Kemudian kita pilih untuk produk yang misalkan ini kan ada sekitar 125 produk gitu ya. Oleh karena itu mungkin saya akan contohkan juga kepada Anda. Nah, ini misalkan 5 halaman. Nah, ini kita tinggal tulis aja page 1 sampai page 5. Kemudian kita nanti simpannya di mana gitu kan. Kita simpan di sini misalkan ya. Di data ini nanti, jadi langsung aja saya subscribe. Itu start, secara otomatis nanti akan subscribe sekitar 125 produk gitu ya. Ini cepet banget, kita tunggu aja untuk prosesnya. Oke, selesai ya. Sekarang kita akan lihat untuk hasil subscribe-nya di sini ya, di desktop. Kemudian di Tokopedia. Nah, ini kita sudah berhasil mendapatkan produk-produk dari toko tersebut. Nah, di sini dari Shopee ini enak banget. Kita bisa upload secara massal dalam 1 hari. Kebetulan kan saya baru coba sekitar per hari itu sekitar 500 produk, tapi lumayan ya. Sehari kita bisa upload massal di Shopee sekitar 500 produk gitu kan. Sekarang kita akan coba lihat untuk hasil scrap-nya, untuk data CSV-nya. Di sini kita lihat untuk hasilnya kan seperti ini gitu
gitu kan. Nanti supaya lebih mudah ketika nanti kita akan memasukkan data ini secara massal dari template yang nantinya kita download di Shopee ya, itu kita bisa filter ini ya, kita filter, kemudian nanti kita masuk ke produkku, kemudian di sini ada fitur yang namanya mass update gitu ya, kita bisa upload produk secara massal gitu ya. Nah ini kita download dulu untuk templatenya, kita download. Sekarang kita akan coba buka untuk, dan di sini ya, kita paste di sini. Misalkan ini saya kasih dalam satu folder gitu ya, biar kita paste. Kemudian kita ekstrak dulu, kita ekstrak. Nah, oke. Sekarang kita akan buka di dalam Excel, Microsoft Excel. Nah di sini kan untuk tampilannya seperti ini gitu kan. Sekarang kita akan tentukan di mana kategori yang berhasil kita script tadi. Kita lihat untuk kategorinya, dan yang jelas kan di sini ada macam-macam kategori gitu ya. Di awal kan kenapa saya menyarankan kepada Anda untuk memfilter di bagian ini supaya nanti kita bisa atur. Nah misalkan ini saya akan langsung aja masuk di kategori. Kita lihat dulu untuk kategorinya ya. Kita lihat di kategori pertama, kita bisa tentukan ya. Nah di sini kan ada banyak sekali subkategorinya. Nah untuk kode ini yang kita perlukan. Nah misalkan di sini saya akan berikan satu contoh kepada Anda ya. Ini kita filter aja. Misalkan saya akan contohkan di bagian setelan anaknya saja ya. Hilangkan checklistnya, kemudian kita oke. Nah di sini kan sudah muncul semuanya untuk setelan anak ya. Nah ini akan lebih mudah banget buat Anda supaya nanti ketika mau upload secara massal itu tinggal untuk per kategori ini kita tinggal sesuaikan. Nah misalkan di sini adalah setelan. Oke, kita sudah temukan untuk setelan anak. Nah ini kita tinggal copy aja untuk kategorinya. Kodenya ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam template yang sudah diberikan oleh Shopee. Kita paste di sini, kita tinggal scroll ke bawah. Berapa Anda akan butuhkan? Nah, misalkan aja kita tinggal scroll seperti ini. Kemudian untuk nama produk kita copy semuanya. Kita copy ya. Kita copy. Setelah itu kita pastekan di template yang tadi. Ini scroll ke bawah. Ini kita paste. Prosesnya sama seperti itu. Ini berarti cuma sampai di angka 104 ya. Berarti kita delete aja. Kita delete. Oke. Kita delete ya. Kemudian untuk deskripsi produk karena tadi saya scrapnya itu tidak saya hilangkan untuk tokonya. Nah, oleh karena itu untuk di bagian ini, di bagian deskripsi kita blok, kemudian Ctrl H, sama juga sebenarnya. Nah kita tinggal cari untuk deskripsi yang menunjukkan nama dari toko tersebut gitu ya. Biasanya kan di bagian akhir selalu untuk online shop kadang menambahkan nama tokonya gitu kan. Nah oleh karena itu ini kita copy aja, ini kita copy, kemudian kita replace, kemudian replace all. Nah ini akan secara otomatis akan sudah hilang gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, di sini jika ada ini juga kita replace aja. Ini misalkan ini ya, berarti ya ini kita hilangkan.
list all. Oke, kemudian berarti kan sudah nggak ada ya. Kita ulangi aja untuk nama produk ini, jadi kita ganti karena baru kita replace ya. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan lagi, kita ulangi lagi di sini. Berarti dari sini ini kita paste lagi. Oke, kita paste sampai 100, paste di sini. Oke, yang penting di sini Anda sudah paham dulu ya. Kemudian untuk deskripsi ini kita ambilkan dari deskripsi ini. Nah, kita tinggal sesuaikan aja dari data tadi, gitu kan. Kita copy, kemudian kita paste juga di sini. Ini sampai 104. Oke, 104. Kemudian untuk harga, karena tadi kan tidak saya markup ya ketika scrapnya, jadi secara otomatis mengikuti data seperti di tokonya gitu ya. Nah sebenarnya kan Anda bisa menaikkan berapa persen, 5% ataupun 10% dari toko tersebut gitu ya, supaya ada selisihnya gitu kan. Nah ini kita copy untuk harga jual. Ini kita copy, kita paste di kolom harga. Ini sampai 104. Oke, kita copy, paste. Kemudian untuk stoknya ini berapa gitu kan. Untuk stok, nah ini kita tinggal ikuti. Kita copy, kemudian kita paste di sini lagi. Nah, kita paste. Nah, udah banget ya. Kemudian ini beratnya misalkan 500 saja lah, 500 gram gitu ya. Kemudian ini saya scroll semuanya ke bawah. Ini kemudian kirim dalam 7 hari, itu pre-order. Seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan untuk link produk ya. Kita cari di bagian gambar. Untuk gambar pertama kita copy dulu. Kita copy ya. Copy, kemudian kita paste di sini. Ini kita paste sampai 104. Nah, di sini kita paste ya. Kemudian kita masukkan untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua ya. Kita copy. Oke, kemudian kita paste lagi di kolom gambar kedua. Kita paste. Oke, setelah itu untuk di bagian gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Copy. Setelah itu kita paste di sini. Oke ya, selesai. Kemudian kita tinggal validasi dulu ya. Kita validasi untuk ini ya, apakah sudah benar gitu kan. Kita validasi.
biasanya kalau terjadi kesalahan seperti ini, nanti ketika pas upload itu akan error gitu ya. Ini kita delete juga. Ini biasanya sudah nanti mengarah kepada supplier yang sebelumnya gitu ya, di etalase yang supplier tadi. Nah, jika terjadi seperti ini, nanti kita hilangkan aja. Kemudian ketika sudah terblok semuanya, nanti kita tinggal seleksi. Nah, ini misalkan ini ya. Nah, sampai di sini. Kemudian kita masuk ke dalam home, kemudian kita find and select, kemudian di bagian go to special, kemudian di bagian blank ini kita oke. Nah, di sini untuk kolom yang kosong itu kita delete, ke shift cell up, kemudian kita oke. Nah, ini akan secara otomatis akan naik ke atas gitu ya. Sudah ya. Kemudian nanti biasanya kadang kita harus enable dulu untuk bagian macro security-nya. Nah, ini biasanya kalau dari komputer teman-teman belum di enable, ini akan berpengaruh juga. Oleh karena itu nanti kita enable all macros, kemudian kita validasi lagi. Nah, ini sudah oke ya. Oke. Oh, ini belum. Ini kita delete aja ya. Ini kita delete. Kemudian kita ulangi lagi seperti tadi. Di bagian ini kita scroll ke bawah sampai ini. Kemudian kita masuk di home, kemudian find and select, kemudian blank, kita pilih blank, kemudian kita oke. Nah, di bagian yang kosong tadi kita tinggal delete. Bagian ini di bagian ini kita delete, shift cell up, kemudian kita oke. Nah, ini akan secara otomatis akan sudah kita validasi lagi. Oke ya, di sini sudah benar berarti ya, nggak ada yang salah. Nah, kemudian port hasil ini. Nah, untuk hasilnya kita simpan ke dalam sini tadi ya. Misalkan saya akan menyimpannya di desktop, kemudian di Tokopedia, dan di sini. Kemudian saya save. Selesai. Nah, sekarang kita tinggal upload secara massal di Shopee gitu ya. Caranya Anda tinggal masuk ke dalam produkku, kemudian kita tambahkan produk baru, kemudian kita pilih file yang sudah kita ekspor tadi. Ini kita pilih, kemudian kita. Nah, akhirnya dari 86 produk sudah berhasil kita upload di Shopee gitu ya. Oke, jika sudah benar nanti akan ada tulisannya seperti itu. Kemudian kita tinggal checklist di bagian ini ya. Kemudian kita
pilih upload 20 produk. Ini memang per 20 produk, tapi kan lebih mudah daripada Anda upload satu-satu gitu ya. Ini akan lebih efektif seperti ini, kita bisa upload secara massal. Oke, kemudian kita pilih lagi. Nah, kita tunggu biasanya nanti produk. Nah, ini dari server akan mengambil produk itu ya. Kemudian nanti setelah berhasil itu nanti akan tampil di sini untuk produknya. Kita kembalikan dulu aja karena ini ada sekitar 86 produk yang menunggu kita upload. Sambil menunggu untuk proses server mengambil produk tersebut, kita checklist di bagian produk yang lain, kita pilih kemudian simpan. Oke, prosesnya sama seperti tadi. Nah, ini checklist lagi, kita simpan. Kemudian nah ini kan sudah mulai tampil nih untuk produk-produknya. Kalau kita mau upload langsung juga bisa. Ini Anda tinggal checklist saja di bagian ini, kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai nanti ini kalau Anda mau upload semuanya ya, dari 20 produk ini ya tinggal Anda checklist di sini. Kalau Anda misalkan mau beberapa produk aja yang mau diupload, ya Anda tinggal checklistnya di bagian produk ini, gitu kan. Nah, ini kan lebih mudah banget gitu, kalau Anda daripada Anda upload satu-satu gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti tinggal checklist di bagian ini misalkan ya, kemudian upload. Nah, seperti itu. Nah, berarti kan sudah 20 produk yang kita upload. Untuk produk yang lain caranya seperti itu juga gitu ya. Ini kan sudah tadi kan sudah saya 20 gambar yang terupload juga ya. Ini tinggal kita checklist, kemudian kita simpan yang terpilih ini ya. Kemudian di sini kan sudah mulai muncul ini untuk produk-produknya sudah terambil semua di dalam servernya Shopee gitu ya. Oleh karena itu ini misalkan mau kita upload ya, kita tinggal simpan di sini ya, muat produk nanti. Nah, ini muat produk ya, nanti tinggal upload semuanya. Mudah banget dan saya yakin Anda pasti bisa untuk melakukan hal ini. Ini ya berarti kan sudah 40 produk yang kita upload, produk baru gitu ya. Nah, kita lihat untuk detailnya. Anda bisa sebenarnya ketika pas grab tadi Anda harus sesuaikan ya. Di sini misalkan nama all shop Anda itu kan Anda cantumkan di sini di bagian deskripsi ya, setidaknya mereka supaya lebih dipermudah ya ketika nanti mau order, bisa langsung kontak ataupun bisa melalui Shopee ya. Harapannya kan kita mencantumkan setidaknya kontak person itu ketika nanti ada calon buyer yang tertarik dengan produk kita dan mau lebih simple ordernya, nggak melalui marketplace, kan bisa langsung kontak Anda gitu kan. Oke, demikian ya panduan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat praktek dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.